Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Hari ini kita akan membahas ragam style atau gaya dalam interior. Gaya dalam interior erat kaitannya dengan timeline sejarah dunia yang dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan politik pada masanya. Bahkan tidak hanya mempengaruhi desain interior saja, melainkan sebagian besar dunia desain, seperti fashion dan grafis. Kita sering mendengar gaya minimalis, industrial, boho, dan sebagainya. Sebenarnya itu termasuk gaya nggak sih? Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya? Yuk kita simak garis besar timeline sejarah dunia berikut ini. Yang pertama adalah zaman prasejarah alias zaman batu. Ditandai dengan adanya lukisan-lukisan goa dan ornamennya itu rata-rata ornamen alam seperti tanaman, binatang, dan lingkungan sekitarnya. Furniturnya pun masih primitif seperti batu-batu yang dipahat dengan kasar dan belum ada teknologi. Yang kedua adalah ancient era, zaman kuno. Nah, ini ditandai dengan adanya sudah ada kepercayaan seperti dewa-dewi. Nah, contohnya adalah peradaban Mesir. Peradaban Mesir udah terkenal dengan hieroglifnya. Bedanya dengan zaman batu, kalau zaman batu kan masih hitam putih ya, belum ada teknik pewarnaan. Nah, di hieroglif ini udah ada warnanya. Dan kalau dari segi bangunan, yang seperti kita semua tahu, piramid, dan ya itu contoh-contoh bangunan Mesir. Lalu ada juga suku yang lain seperti Inca dengan Machu Picchunya. Lalu ada juga suku Maya, Sumeria, Persia, dan semacamnya. Itu masuk di zaman kuno. Nah, berikutnya ada zaman klasik. Di zaman klasik ini sudah muncul kepercayaan agama. Lalu sebagian besar juga ada dipengaruhi oleh politik dan pemerintahan. Jadi mempengaruhi ke arah desainnya tuh digerakkan oleh orang-orang yang penting gitu. Yang seperti kita tahu, yang pertama itu dari zaman Yunani. Yunani kita sudah mengenal namanya Golden Rules. Jadi prinsip desain Yunani ini semua tuh harus simetris dan terukur. Sesuatu yang indah itu, estetika itu adalah sesuatu yang simetris, yang proporsional. Makanya ada teori Golden Rules ini. Pokoknya selama mengikuti Golden Rules, estetika deh. Lalu berikutnya ada Roma. Roma ini sebenarnya mengadaptasi dari desain Yunani. Jadi banyak ilmu-ilmunya yang mereka ambil. Misalnya dari pilar-pilarnya. Cuman bedanya kalau dari Yunani kan lebih detail bentuk-bentuk pilarnya. Nah, kalau di Roma tuh dia ada punya motif sendiri. Kita bisa lihat perbedaannya, misalnya di Yunani tuh ada Parthenon. Parthenon tuh yang bangunannya pilar-pilar semua, kotak memanjang. Lalu kalau versi Romannya ada Pantheon. Nah, ini bedanya, bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, setelah zaman Roma, kita pindah ke zaman abad pertengahan. Di sini tuh kayak udah mulai muncul kekristenan, awal-awal Kristen. Ada style Bizantium, Romanes, dan sebagainya. Yang paling terkenal sih bangunannya itu Hagia Sophia, yang sebelumnya gereja, dia jadi masjid ya sekarang. Nah, berikutnya dari masa abad pertengahan lalu jalan ke Gotik. Nah, di Gotik ini ditandai dengan pointed arch, jendela-jendela yang besar. Warna-warna yang dipakai pun warna-warna yang gelap. Nah, ini bisa kita temukan di bangunan-bangunan gereja katedral. Nah, biasanya gayanya itu ngambil gaya gotik. Nah, berikutnya dari gaya gotik berpindah ke gaya Renaissance. Renaissance ini lebih ke kayak pembaharuan gitu. Dari gotik-gotik yang suram, nah Renaissance ini lebih menggunakan warna-warna yang lebih cerah lah. Lalu dari Renaissance kita jalan ke periode Barok Rokoko. Ini khasnya itu sesuatu yang lebay. Ya, elemennya tuh kayak banyak banget deh. Jadi detail-detailnya, perintilannya, ukiran-ukirannya, pokoknya ingin menunjukkan sesuatu yang berlebihan gitu. Dari warnanya juga
variatif gitu, lebih warna-warni, dari bentuk, warna, semuanya harus elaborate. Nah, dari barok baru kita pindah ke zaman Age of Enlightenment. Ini era peralihan dari klasik ke era modern. Jadi kayak orang-orang ingin kembali ke style tradisional karena kayak udah bosen nih, gaya-gayanya semua dipengaruhi oleh politik, pemerintahan, jadi pingin yang pure. Jadi balik lagi tuh, ada gaya Greek Revival, ada gaya Baroque Revival, Gothic Revival, nah semuanya barulah berpindah ke zaman era modern. Era modern ini sebenarnya dimulai dari munculnya tenaga listrik. Nah, dari situ kan banyak dibangun pabrik-pabrik, terus alat-alat makin canggih, ada material baru, kaca, besi, segala macam, ngaruh banget ke dunia interior dan furniture. Lalu dipengaruhi juga oleh Perang Dunia Pertama, kan kondisi saat itu uangnya habis buat Perang Dunia ya kan, itu menyita waktu, menyita harta semuanya. Jadi gaya desain tuh lebih ke yang efektif aja deh gitu. Yang penting survive dulu nih abis Perang Dunia gitu, udah abis-abisan. Nah, jadi muncullah gaya form follow function segala macam, yang pokoknya barang tuh murah. Abis itu murah dan bentuknya juga yang penting gampang diproduksi. Nah itu era modern awal-awal. Nah, lama-kelamaan kita juga sebagai manusia bosen tuh. Kayak robot ya, dari awal sampai malam kerja di pabrik, terus pakai furniture yang tidak ada artnya, udah lupa akan art. Nah, jadinya orang-orang muncul dengan pergerakan-pergerakan baru yang ingin memunculkan kembali lagi ke seni craft. Makanya ada gerakan-gerakan art and craft movement, art nouveau, art deco, the style, dan sebagainya. Juga yang paling berasa adalah gaya ekletik. Nah, ini kita pakai sampai sekarang. Jadi ekletik tuh yang perpaduan ya dari gaya modern tadi, lalu dimasukkan perpaduan gaya yang lainnya. Jadi kayak ingin memunculkan freedom gitu, kebebasan. Jadi kita tuh bukan robot, kita tuh bisa bereksplorasi gaya apapun di situ. Nah, di modern ini banyak banget nih cikal bakalnya gaya kita yang sekarang. Gaya minimalis lah, industrial, dan segala macam, ini cikal bakalnya modern. Jadi modern tuh gayanya bukan gaya saat ini ya, malah udah terjadi dari awal revolusi, penemuan mesin listrik tersebut. Nah, kalau yang sekarang namanya itu kontemporer. Kontemporer itu dimulai setelah periode modern. Jadi gaya kontemporer itu selalu evolving dari periode setelah modern sampai sekarang. Nah, banyak banget jadinya istilah-istilah yang muncul pada gaya kontemporer. Misalnya shabby chic. Shabby chic itu sekitar tahun 1980-an, ngetren lagi. Padahal itu terinspirasi dari gaya klasik. Lalu ada lagi gaya industrial. Industrial kan baru ngetren sekitar 2016-an sampai sekarang ya. Nah, itu kan sebenarnya ngambil dari gaya modern awal yang saat form follow function gitu. Begitupun dengan bohemian. Lalu kita dengar gaya futuristik. Nah, sebenarnya itu kembali lagi ke periode zaman era sejarah. Jadi sebenarnya gaya dalam interior terbagi dalam 6 kategori waktu saja. Nah, dalam periode tersebut terdapat pergerakan-pergerakan yang menjadi tren, lalu penamaannya pun menjadi luas. Misalnya kita sebut gaya pada era modern. Modern apa? Modern industrial kah? Atau modern art deco? Atau ekletik? Dan sebagainya. Atau misalnya ke era klasik. Klasik apa nih? Klasik barok kah? Baroknya barok Jerman atau Prancis nih. Nah, karena berhubungan dengan timeline, gaya saat ini bisa aja jadi sejarah 100 tahun ke depan. Misalnya mungkin kita namain gaya milenial 2021. Who knows? Oke, desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.